Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar, para senior, para sejawat sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua INASH dan Ketua Panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah makalah yang sangat menarik yang berjudul In-Depth Mechanism of SGLT2 Inhibitor. Sengaja saya sampaikan ilustrasi pohon apel di sini karena pohon apel ini merupakan cikal bakal pembentukan SGLT inhibitor. Kita ketahui akhir-akhir ini prevalensi diabetes mellitus itu semakin lama semakin meningkat. Kalau tahun 2015 jumlah yang mengalami diabetes mellitus berjumlah 415 juta, diperkirakan 25 tahun yang akan datang menjadi 642 juta. Dan pada pasien-pasien diabetes yang berumur di atas 65 tahun, diperkirakan 68% meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Ada beberapa organ yang terlibat dalam patogenesis diabetes tipe 2 yang kita sebut sebagai ominous octet, dan akhir-akhir ini peran ginjal itu semakin muncul, yaitu meningkatkan reabsorpsi glukosa di ginjal. Ya, kalau selama ini hubungan diabetes dan ginjal itu biasanya berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa, peningkatan kadar tekanan darah yang dapat menyebabkan nefropati dan mikroalbumin yang merupakan marker dari risiko kardiovaskuler. Namun dengan adanya penemuan baru ini, sisi yang dilihat dari ginjal adalah sisi sebagai gluconeogenesis, kemudian glucose utilization, dan yang juga sangat penting adalah glucose filtration dan reabsorption yang melibatkan 180 gram glukosa per hari. Bagaimana SGLT2 dapat menjadi target terapi dari pasien DM tipe 2? Pada gambar ini kita perhatikan bahwa setiap hari itu glukosa difiltrasi sebanyak 180 gram, kemudian direabsorpsi kembali di tubulus proksimal oleh SGLT2 sebanyak 90% dan SGLT1 sebanyak 10%. Disinilah titik tangkap dari obat-obat SGLT2 inhibitor. Dengan pemberian SGLT2 inhibitor, reabsorpsi dihambat sehingga terjadi glukosuria dan gula diekstraksi dari urin. Ini adalah obat yang relatif masih baru yang berfungsi sebagai penghambat SGLT2 sehingga terjadi ekstraksi glukosa yang lebih banyak. Apa yang sebetulnya terjadi adalah pada pasien-pasien diabetes terjadi perubahan pada nefron, yaitu berupa penurunan aktivasi dari adenosin, juga penurunan cleavage ATP ke adenosin yang mempunyai efek feedback pada makula densa sehingga terjadi afferent vasodilatation. Dengan adanya vasodilatasi afferent ini, terjadi peningkatan filtrasi dari glukos dan NaCl, dan kemudian direabsorpsi ulang lagi pada tubulus. Dengan pemberian SGLT2 inhibitor, kondisi-kondisi ini bisa diperbaiki, tidak terjadi lagi vasodilatasi, dan reabsorpsi akan semakin berkurang sehingga terjadi glukosiria yang cukup banyak dan kadar glukosa darah akan menurun. Sedikit mengenai sejarah SGLT2 inhibitor. Pada tahun 1835, seorang ahli kimia Prancis dapat mengisolasi yang dinamakan florizin dari pohon apel yang sebelum era insulin itu diberikan sebagai obat anti diabetes karena dapat menghambat baik SGLT1 maupun SGLT2. Kemudian setelah hampir 200 tahun ini berkembang, baru pada tahun 2012 ditemukan SGLT2 inhibitor yang pertama, yaitu dapagliflozin, kemudian turut-turut canagliflozin, empagliflozin, dan yang terakhir yaitu gliflozin. Sampai saat ini terdapat lebih kurang 10 obat-obat SGLT2 inhibitor, dan diantaranya ada yang sudah beredar di pasaran, dan ada yang masih dalam fase penelitian. Bagaimana sebetulnya efek SGLT2 inhibitor terhadap kontrol glukosa? Diketahui bahwa sebetulnya DM ini merupakan penyakit progresif sehingga pendekatan treatmentnya harus multifaset. Dan tujuannya, target kita adalah ada mempunyai target intermediate, yaitu kontrol glukosa, kontrol tekanan darah, dan lipid.
Dan ada ultimate goals, yaitu cardiorenal risk reduction, dan juga tentu menurunkan angka kematian. Dari berbagai penelitian besar, terbukti bahwa SGLT2 inhibitor itu dapat mengatasi baik intermediate maupun ultimate goals ini. Dan dikatakan bahwa SGLT2 inhibitor dapat memperbaiki kadar glukosa pada pasien diabetes tipe 2. Ini adalah salah satu penelitian yang dengan pemberian canagliflozin itu dapat menurunkan baik kadar gula darah puasa maupun kadar gula darah setelah makan. Demikian juga dengan empagliflozin ya, yang dapat menurunkan A1C selama 24 minggu ya, pada pemberian empagliflozin ditambah dengan metformin. Bagaimana efek kardiorenal dari SGLT2 inhibitor ini? Ini adalah berbagai penelitian yang meneliti tentang target kardiovaskuler, heart failure, dan ginjal ya, pada pasien-pasien dengan GFR yang relatif lebih rendah, yaitu di bawah 60, dan creatinine ratio di atas 300. Ini adalah berbagai kemungkinan terjadinya efek protektif dari SGLT2 inhibitor, mulai dari efek penurunan tekanan intraglomeruler, kemudian penurunan terjadi loop diuretik, penurunan albuminuria, oksigenasi, peningkatan oksigenasi, kemudian memperbaiki metabolik dan hemodinamik dari vaskuler. Penelitian ini adalah penelitian Satoru Kuriyama ya, yang melihat fokus pada renal congestion pada pasien-pasien kardiorenal, pada pasien-pasien DM. Ya, dikatakan bahwa dalam keadaan diabetes terjadi penumpukan cairan di interstitial fluid karena kekurangan insulin. Namun pada pemberian SGLT2 inhibitor ini dapat diatasi, cairan kembali ke intraseluler dan juga dapat kembali di intravaskuler sehingga dapat menurunkan kongesti pada ginjal. Ada perbedaan yang menarik antara pemberian SGLT inhibitor dan loop diuretik. Pada pemberian SGLT2 inhibitor dikatakan memang terjadi penurunan congestive heart failure, dan ini bisa mengeluarkan cairan dari interstitial ke intravaskuler. Namun pada loop diuretik, walaupun terjadi penarikan cairan di interstitial, tapi terjadi juga vasokonstriksi, sehingga itu tidak baik untuk kondisi secara keseluruhan. Tabel ini menunjukkan bagaimana efek kardiorenal protektif SGLT2 inhibitor, baik faktor hemodinamik, faktor metabolik, dan berbagai faktor lain seperti perbaikan dari erythropoiesis, penurunan kadar stres oksidatif, dan yang lain-lainnya. Artikel ini adalah artikel yang disponsori oleh National Kidney Foundation yang melihat bagaimana peranan SGLT2 inhibitor dalam penyakit ginjal kronik dan kardiovaskuler. Dan dikatakan bahwa efek manfaat dari SGLT2 inhibitor ini nampaknya independen terhadap kontrol glukosa. Ya, dia efeknya relatif kecil, penurunan glukosanya pada pasien-pasien dengan estimate GFR yang kurang dari 45. Kemudian juga dia dapat berperan walaupun telah terjadi kontrol glukosa, dan juga pada DAPA-HF trial dikatakan bahwa juga bermanfaat untuk pasien-pasien non-DM ya, terhadap efek-efek heart failure dan kidney disease. Ini adalah penelitian meta-analisis yang melihat bagaimana peranan SGLT2 inhibitor terhadap major adverse cardiovascular event. Dikatakan bahwa dari 5 obat ini, termasuk obat yang terbaru, ertugliflozin, ini mempunyai efek yang menguntungkan dibandingkan dengan placebo. Demikian juga dengan efek hospitalisasi penyakit heart failure, dikatakan bahwa EMPA, CANA, DAPA, dan ertugliflozin itu dapat menurunkan hospitalisasi pada pasien-pasien heart failure. Ini adalah penelitian tulisan terbaru oleh Diogo Santos Ferreira yang mengatakan bahwa SGLT2 inhibitor ini dapat memperbaiki baik heart failure maupun diabetes. Dikatakan bahwa kalau dua penyakit ini bercampur, DM dan heart failure, maka prognosis akan semakin jelek. Dan yang menariknya dengan pemberian SGLT2 inhibitor itu
dapat mengobati kedua penyakit ini. Sehingga dikatakan bahwa SGLT2 inhibitor ini sama dengan hitting two birds dengan single stone. Satu batu saja dapat menangkap, menyembuhkan diabetes dan heart failure. Di samping sebagai menurunkan glukosa, ternyata SGLT2 inhibitor ini dapat mempunyai efek lain, yaitu diantaranya adalah menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar asam urat, dan menurunkan hiperfiltrasi glomerulus. Untuk penurunan berat badan, dikatakan bahwa dengan menurunnya berat badan itu risiko terhadap renokardiovaskuler itu akan semakin menurun, walaupun morbiditas dan mortalitasnya belum tercapai. Clinical trial membuktikan bahwa SGLT2 inhibitor dapat menurunkan berat badan sebanyak 1,7 kg atau 2,4% dibandingkan dengan placebo, dengan memberikan kombinasi obat ini dengan obat-obat yang lain yang sifatnya menurunkan nafsu makan, seperti GLP-1 receptor agonis, ini dapat menurunkan berat badan lebih baik. Untuk efek antihipertensi dikatakan karena adanya efek osmotic diuresis, kemudian juga ada efek proksimal diuretik, dan berbagai peran yang lain seperti upregulasi dari angiotensin 1 dan 7, penurunan dari kadar asam urat, atrial stiffness, penurunan berat badan, oxidative stress, dan tonus sympathetic nervous system. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan pemberian SGLT2 inhibitor dapat di samping menurunkan HbA1c, juga menurunkan berat badan, dan menurunkan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Efek samping yang mungkin diperoleh oleh pasien yang mendapatkan SGLT2 inhibitor adalah yang pertama infeksi pada saluran kemih maupun saluran genital, kemudian hipertensi karena dia mempunyai efek antihipertensi, dan juga kelelahan atau tiredness karena efek glukosurianya. Namun ada satu meta-analisis dan systematic review mengatakan bahwa belum terbukti ada bahaya dari SGLT2 inhibitor terhadap infeksi, AKI, diabetic acidosis, dan fraktur. Dan memang ada satu obat, dapagliflozin, itu dapat dikatakan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Berbagai guideline menunjukkan rekomendasi terhadap pemberian SGLT2 inhibitor ini pada pasien-pasien dengan CKD, kardiovaskular, dan heart failure, itu baik pada European Society of Cardiology, American Diabetes Association, KDIGO, dan American Heart Association. Yang sedikit berbeda adalah penetapan tentang kadar estimate GFR-nya. Ada yang 30 sampai 90, 30 60, dan ada yang 30 45. Sebagai summary dari apa yang saya bicarakan ini adalah kita mengetahui bersama bahwa diabetes merupakan penyebab utama dari penyakit ginjal kronik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kidney failure, kemudian kardiovaskuler, heart failure, dan prematur mortality. Kemudian SGLT inhibitor merupakan terapi diabetes tipe 2 yang relatif cukup baru, yang independen insulin sehingga dapat diberikan pada fase stage awal maupun lanjut dari diabetes. Berbagai randomized control trials tentang SGLT2 inhibitor menunjukkan adanya efek cardiorenal protection sehingga dapat diberikan pada pasien-pasien untuk menurunkan risiko kardiovaskuler dan chronic kidney disease. Efek lain dari SGLT inhibitor adalah penurunan berat badan, antihipertensi, dan penurunan kadar asam urat. Dan untuk keamanan sampai saat ini memang belum terbukti bahwa SGLT2 inhibitor dapat membahayakan pada pasien-pasien acute kidney injury, DKA, urinary tract infection, dan fraktur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.